Tes tes tes. Wena. Oke. Di Emerald Mountain, di dekat Dragon Altar, itu ada sebuah tanah yang damai bernama Floral Falls. Ya itu. Nah, penduduk di sana itu dikenal karena kalian mereka telah menguasai Ancient Oriental Martial Arts. Anjay. Artinya itu seni bela diri Oriental kuno. Lalu pada suatu ketika, di sebuah sungai di dekat pemukiman warga, tiba-tiba ada seekor bayi yang hanyut dalam keranjang. Weh, anak bayi kenter, weh. Viral, seekor bayi hanyut di sungai. Begini tanggapan Lesti Kejora. Lalu akhirnya bayi itu dipungut dan diadopsi sama warga dan dikasih nama Yin. 10 tahun berlalu, si Yin ini udah tumbuh gede. Terus dia ikut latihan bela diri bareng warga di sana. Dan ternyata perkembangan bela diri si Yin ini lebih hebat dari yang lainnya. Dia itu jadi orang yang paling GG dan dapat julukan hero martial genius. Tapi dibalik kehebatannya, si Yin ini punya kelemahan. Dia ini terlalu baik hati. Gampangannya si Yin ini tuh orangnya nggak tegaan. Ya karena si Yin ini tumbuh di tanah yang damai. Jadi dia itu nggak paham apa arti dari membunuh, apa arti dari pertarungan sampai mati. Dia itu nggak tega nyakitin orang lain. Menurut dia, kita sesama manusia nggak boleh saling nyakitin ya. Berdosa. Ya pokoknya menurut dia perkelahian itu adalah hal yang sia-sia dan seharusnya nggak dilakukan. Mungkin gambarannya pas latihan kayak gini. Round 1. Fight! Kamu gak apa-apa kah? Sorry. Ya karena sifatnya itu, dia nggak bisa jadi ahli bela diri sejati. Akhirnya pada suatu ketika, dia mutusin buat ngerantau, buat belajar tentang arti dari membunuh dan bertarung sampai mati. Biar dia itu bisa ngelawan kelemahannya dan jadi ahli bela diri sejati. Dia nyusurin hutan, terus nyasar. Setelah 300 meter, belok tajam ke kiri. Ya, dia nggak sengaja kena sebuah jebakan. Terus halo? Kukira apa? Tolong. Ya, kukira aku berhasil nangkep koruptor. Kukira aku dapat tangkapan buat makan malam. Ternyata, lalu gadis itu pun ngelepasin si Yin dari jebakannya. Nah, setelah si Yin ini dilepasin, dia ngeliat jebakannya ini udah rusak dan gak bisa dipakai lagi. Ya, maaf banget loh, gara-gara aku jebakanmu jadi rusak dan gak dapat hasil buruan. Aku punya ini sih. Mau nggak? Dan itulah awal mula pertemuan si Yin sama si Wawan. Sejak saat itu mereka jadi teman dekat, sering ngabisin waktu bareng, mabar. Aku cuma bisa support. Gak apa, aku hyper. Ya, mereka jadi deket banget. Kayaknya gue belok deh. Yes, pokoknya mereka ini jadi deket banget lah. Ya Allah, gak sampai nangis sih aku. Sampai pada suatu ketika, tiba-tiba si Wawan ini ngilang dan gak ada kabar selama berbulan-bulan. Ya, soloreng lagi deh. Lalu pada suatu ketika, pas si ini lagi meditasi di sebuah lembah yang sunyi, tiba-tiba terjadi hujan. Lalu dari langit tiba-tiba muncul entitas gelap dan langsung ngerasukin si Yin. Nggak ada benar melawan Nek, kamu kan akan jadi tubuh baru aku. Ya, entitas gelap itu berusaha ngerebut tubuh si Yin dan si Yin ini berusaha mertahanin kesadarannya. Lalu tiba-tiba, bayi sedikit. Woi, lu siapa woi? Ada masalah apa kau? Asal sepak pala orang. Utang ina. Bayu Ande. Si Ujong ini langsung nyerang si Yin terus-terusan dengan niat membunuh. Dan akhirnya si Yin ini kejebak dalam pertarungan sama si Ujong. Nah, si Yin ini berusaha menghindarin semua serangannya si Ujong. Dan perlahan si Yin ini sadar. Inikah arti dari pertarungan sampai mati? Membunuh untuk tetap bertahan hidup. Ya, si Yin ini mulai memahami apa arti dari membunuh dan apa arti dari pertarungan sampai mati. Terus si Yin ini mulai nyerang balik si Ujong. Dan bikin si Ujong ini kepental sampai ke sungai. Easy dek. Ya, tiba-tiba si Ujong ini berubah jadi naga dan jadi barongsai dan nyerang si Yin dengan kekuatan penuh. Ya, si Yin ini sadar kalau kekuatan Blackfish Dragon itu bukan tandingannya. Tapi si Yin ini nggak lari dan tetap melawan si Blackfish Dragon. Aku akan membunuhmu meski harus mengorbankan nyawaku. Nothing lasts forever, we can jump and feeder. Tatakai! Ya, tiba-tiba si ini ngerasa tubuhnya jadi makin kuat. Terus tiba-tiba terdengar suara di kepalanya. Lipat kita juga deh. Ini gue bantuin. Langsung si ini berubah jadi Leo Kuproy.
Karena dengan kekuatan khususnya, si Lia ini narik si Black Dragon ke dimensi lain. Kan Black Dragon itu padaku di reinkarnasi sebelumnya, Dek. Gue yang pantas buat jadi penguasa negeri ini. Nah, kau masih nane. Dan mereka pun lanjut adu mekanik. Nah, di balik adu mekanik si Ujung dan si Lia Kuproy, perlahan kesadarannya si Yin ini memudar. Tubuhnya ini hampir dikuasai penuh sama si Lia Kuproy. Sobat, fokus sobat. Ya, tiba-tiba terdengar suara yang nyadarin si Yin. Dan perlahan si Yin ini berhasil ngambil alih lagi tubuhnya. Wan. Ternyata selama ini si Wawan ini ngikutin Yujong buat minta penjelasan darinya. Yusong, kenapa? Kenapa kamu mengkhianati pertemanan kita? Dan sekarang, kenapa kamu menyakiti teman aku? Jadi selama ini aku cuma dianggap teman. Woo! What's up with it, motherfucker? Ya, ngeliat si Wawan ini ngamuk, si Ujung ini balik berubah jadi manusia. Terus dia ngejelasin semuanya. Jadi di zaman dulu itu, si Lia ini tuh penguasa KD Riverland yang punya banyak prajurit yang gigih. Tapi perlahan, satu persatu pertempuran dilakuin, si Lia sama pasukannya ini ngalamin kekalahan. Si Lia ini kehilangan sebagian besar kekuatannya. Dan akhirnya si Lia ini sembunyi dalam bayang-bayang selama ribuan tahun. Terus sekarang si Lia ini balik. Dia ngerasuki dan sembunyi dalam tubuhnya si Yin buat ngembalin ambisinya buat jadi penguasa KD Riverland lagi. Nah, si Ujung ini kan juga mau nguasain KD Riverland. Nah, makanya si Ujung ini ngeburi si Lia biar si Lia ini nggak bikin masalah di kemudian hari. Wes, intinya mereka berdua itu rebutan kekuasaan KD Riverland lah. Intinya, nih anak ini kesurupan iblis Kuproy. Dia bakal nyiptain bencana pada KD Riverland cepat atau lambat. Ya udahlah, siapa namamu? Yin, sini. Ya lalu si Yujong ini bikinin si Yin ini segel biar si Lia ini nggak nguasain tubuhnya. Terus, nih gue punya alamat dukun. Gue Sherlock, lu pergi ke sana. Hilangin tuh Lia dari tubuh kau. Udahlah, gue mau pusreng. Lalu setelah itu si Yujong ini minggat. Ya setelah dengar penjelasan dari si Yujong, si Yin ini sadar kalau Lia dalam tubuhnya ini sangat berbahaya dan mengancam kedamaian KD Riverland di kemudian hari. Akhirnya pada malam harinya, si Yin ini minggat dari KD Riverland dan ngerantau buat mencari cara untuk ngebebasin dirinya dari Dewa Iblis Lia Kuproy buat nyegah bencana yang bakal terjadi di KD Riverland. Tamat. Ini katanya Mas Yujong tempat dukun. Kok malah kayak tempat permak baju? Udahlah, coba wae lah.